Guys, gue mau nge-review sepatu yang misterius banget. Ini guys, Nike Cosmic Unity, sepatunya Anthony Davis. Alright guys, selamat datang kembali di YouTube channel Naksir Sneakers. Di video kali ini kita bakal nge-review sepatu basket terbaru. Dan ini ada sepatu yang gokil banget. Gue udah gak sabar untuk review sepatu ini. Ini adalah sepatu Nike Cosmic Unity. Sepatu yang dipakai sama Anthony Davis. Yep, champion Lakers. Keren banget. Trying to disrupt Rondo, he puts it in. Here's Davis, 4-3 in the win. Oh! Dan basically ini adalah sepatu yang gue bisa bilang super misterius karena gue udah coba cari informasi mengenai sepatu ini dan nggak ada sama sekali di mana-mana guys. Gue coba cek di internet, gue coba di beberapa website yang biasanya itu andalan gue banget. Dan biasanya sebelum gue review, gue itu suka untuk baca mengenai teknologi dan fitur-fitur yang ada di sepatu ini. Tapi memang di setiap review gue bakal selalu kasih pendapat gue pribadi. Cuma gue itu biasa lihat fitur-fiturnya aja supaya gue nggak salah gitu kasih info mengenai fitur-fitur dasar yang ada di sepatu ini. Jadi paling nggak kayak reviewer HP pasti kan kayak ada teknologi listnya gitu yang on paper. Jadi kayak RAM, kayak layarnya itu kan pasti kan udah standar lah. Jadi gue biasanya juga kayak gitu juga sebelum review sepatu. Tapi di sepatu ini entah kenapa nggak ada sama sekali mengenai fitur-fitur itu. Jadi gue rada bingung untuk mulai reviewnya dari mana. By the way, buat kalian yang tertarik sama sepatu ini dijual dengan harga Rp2.279.000 dan gua ngedapetin sepatu ini dari Hoops Point. Thank you banget buat Hoops Point, dan kayaknya Hoops Point merupakan salah satu toko retailer yang ngejual sepatu ini di awal-awal juga guys. Jadi menarik banget sepatu ini, seperti yang gue bilang tadi, bener-bener misterius banget. Dan kalau kalian tertarik sama sepatu ini dan sepatu basket lainnya, kalian bisa cek langsung di website dari Hoops Point. Gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian bisa klik dan langsung menuju ke website dari Hoops Point. Sebelumnya gue pengen tunjukin kalian kalau ini merupakan project Move to Zero-nya Nike. Jadi pertama kali yang gue notice adalah dari boxnya sendiri, karena ini ada box Move to Zero. Ya seperti biasanya boxnya kayak gini, nggak ada papernya sama sekali. Ini merupakan program yang digunakan Nike, dimana Nike menggunakan recycle material untuk membuat sebuah sepatu. Jadi paling nggak di sepatu ini ada 20-25% recycle material yang digunakan. Dan menurut gue sih sebenarnya bagus banget sih, unik gitu. Jadi Nike berusaha untuk membuat environmental yang lebih sustainable ke depan dan membuat dengan barang-barang recycle material di sepatu ini. Sebenarnya gue juga nggak nyangka kalau sepatu ini tuh merupakan produk Move to Zero-nya Nike, karena waktu dipakai di Anthony Davis gue kira ya kayak sepatu basket biasa gitu. Cuma yang gue tahu sebenarnya sepatu ini tuh pasti punya teknologi yang gokil karena dari warnanya guys. Jadi udah identik banget kalau Nike ngeluarin sepatu dengan warna hitam terus bawahnya warna hijau mint kayak gini. Ini tuh udah kayak 80% pasti teknologinya di atas rata-rata. Dan bener, ternyata sepatu ini punya teknologi yang gokil parah sih guys. Yang pertama gue notice adalah penggunaan zoom strobe di sepatu ini. Dan ini juga gue tahu karena gue lihat di bagian bawahnya sini, nggak ada informasinya sekali lagi guys. Keren banget. Jadi bagian bawah di sini ada tulisan Nike Air Zoom Strobe. Dan kalau gue bisa lihat bagian bawahnya ya, ini mirip banget sama kayak sepatu Hyperrev. Rada ngingetin gue sama sepatu itu guys. Dan basically untuk zoom strobe sendiri sebenarnya gue suka banget. Terakhir gue nyobain di KD13, merupakan salah satu cushion yang terbaik Nike juga. Dan di sepatu ini secara first impression gue ngerasa implementasinya rada beda guys. Jadi di sepatu ini kita dapat ngerasain zoomnya di bagian heel, tapi di bagian forefoot gue ngerasa sepatu ini dibikin sedikit lebih low profile. Jadi kalian masih mendapatkan court feel di sepatu ini, which is menurut gue bagus aja. Menurut gue sih pasti bakal ada orang-orang yang lebih prefer court feel di sebuah sepatunya. Jadi di sepatu ini kalau gue bisa bandingin sama KD13, berasa nggak setinggi sepatu KD13 guys. Dan dari segi cushion gue juga ngerasa sepatu ini butuh yang namanya break in time, sehingga overall cushioning yang ada di sepatu ini bisa berasa lebih nyaman. Dari segi desain sepatu ini tuh bener-bener kayak nyentrik banget sih sebenarnya, dan berasa kayak bukan desainnya Nike gitu guys. Di bagian samping sini kayak Reebok Question, bagian belakang sini juga nggak kayak Nike, bagian bawahnya juga menurut gue ngingetin sama brand lain juga. Dan basically sih dengan penggabungan desain-desain yang kayak gini nih, ini menurut gue sih jadi sepatu ini funky dan keren banget sih. Beda dari kayak desain-desain sepatu Nike yang lainnya.
Dan seperti yang gue bilang tadi, sepatu ini mengusung tema Move to Zero, jadi pasti ada beberapa recycle material yang digunakan di sepatu ini. Dan yang pertama kali gue notice adalah di bagian midsole-nya. Jadi midsole-nya ini kalian bisa lihat di sini ada kayak titik-titik kayak recycle foam yang digunakan. Dan secara overall feel sih foamnya kayak nggak terlalu soft tapi nggak terlalu keras juga. Jadi standar aja gitu guys overall feel dari foamnya. Gue suka banget sama desain-desain yang ada di bagian foamnya ini, menurut gue super keren, ada kayak garis-garisnya gitu. Dan basically fitur yang gue suka banget juga di bagian belakangnya ini. Di sini ada foam yang nge-wrap dari bagian belakang sampai ke bagian samping dari sepatunya. Yang ini juga menurut gue berfungsi untuk memberikan kalian support untuk bagian heel dan ankle kaki kalian guys. Dan juga untuk beberapa part yang menggunakan recycle material dari sepatu ini, gue rasa di bagian setengah ke belakang sini, di sini kayak ada bagian yang multicolor, dimana ini gue ngerasa juga Nike menggunakan recycle material juga di sepatu ini guys. Untuk penggunaan materialnya sendiri, gue suka banget sama material yang digunakan di sepatu ini, karena ini menurut gue juga di atas rata-rata. Nike menggunakan sejenis material yang kayak textile atau knit material gitu, jadi cukup nyaman di kaki, bisa ngasih gue fit yang oke dan ngasih gue overall feel yang oke di sepatu ini. Dan terlebih lagi di bagian luarnya di sini kayak dikasih jaring-jaring gitu, yang ini berfungsi untuk memberikan kita support dan juga memberikan proteksi terhadap material yang ada di sepatu ini guys. Secara overall feel-nya sendiri, gue ngerasa sepatu ini fit true to size, dan memang kalau kalian pakai sepatu ini kelihatan rada panjang karena bagian belakangnya itu kayak ada foamnya gitu, bener-bener kayak ya panjang aja gitu rasanya. Tapi menurut gue sepatu ini masih dapat memberikan kalian fit yang true to size guys. Di bagian samping sini memang rada sempit, jadi ya kalian perlu perhatikan juga untuk kalian para wide footers atau kalian yang memiliki kaki yang lebar. Cobain dulu sebelum kalian membeli sepatu ini agar kalian bisa mendapatkan fit yang tepat. Gue juga cukup suka sama bagian tangnya sini karena ini ada padding-padding yang cukup tebal, terutama di bagian punuk kaki gue ini juga ada padding-paddingnya. Dan ditambah lagi di bagian heel di sini juga ada padding yang menurut gue oke banget sih guys, bener-bener kayak di scalp gitu, sehingga memberikan gue kenyamanan yang oke di sepatu ini. Dari segi lacing sistemnya sendiri juga cukup unik sebenarnya, karena ini lacing sistemnya mirip sama Jordan 34. Yap, udah sering banget lah sepatu-sepatu zaman sekarang pakai lacing system yang modelnya kayak flywire seperti ini. Dan secara durabilitasnya sendiri ini selalu jadi pertanyaan buat orang-orang, apakah material yang digunakan ini bisa durable atau enggak. Gue pribadi sih selama gue pakai sepatu dengan tipe seperti ini nggak pernah ada masalah sama sekali. Tapi kalau dibilang lebih prefer yang mana, gue lebih prefer yang standar aja guys. Dan juga untuk detailing dari sepatu Nike Cosmic Unity, kalian bisa lihat di sini ada Nike logo di bagian tang yang ini bentuknya kayak ada bola dunianya gitu. Dan juga di bagian samping di sini ada Nike logo yang jujur aja keren banget, kelihatan mewah sepatunya. Dan juga ditambah lagi di seluruh bagian midsole-nya di sini kayak ada grafik-grafik dan ada tulisannya juga guys. Di bagian traction sepatunya menggunakan straight herringbone. Ya, nggak ada gimmick sama sekali, bener-bener kayak herringbone aja gitu. Bener-bener kayak ya simple aja gitu guys, simple, tapi dari pola patternnya sendiri udah terbukti bisa bekerja dengan baik. Dengan pola pattern herringbone seperti ini sebenarnya udah kayak 80% terbukti gitu bisa bekerja dengan baik di lapangan. Cuma sebelum gua tes ya, gua belum bisa ngomongin secara detail mengenai performa traction yang ada di sepatu ini. Dan juga kalau gue bisa bilang rubber yang digunakan ini bukan tipe yang soft banget. Di bagian belakang outsole-nya di sini juga dibikin sedikit rounded. Jadi itu adalah salah satu fitur yang cukup menarik juga di sepatu ini. Di samping itu di bagian samping ini nggak ada outrigger juga, minim outrigger, tapi kalian mendapatkan base yang cukup lebar. Jadi menurut gue juga itu salah satu hal yang perlu diperhatikan di sepatu ini. And that's about it guys, overall review untuk sepatu Nike Cosmic Unity. Gue jujur aja interested banget sama sepatu ini, dan gue bener-bener pengen untuk nyobain sepatu ini di lapangan, karena ini tuh berasa sepatu Nike yang beda dari sepatu-sepatu lainnya sih. Juga kalau kalian penasaran sama live update mengenai sepatu ini dan sepatu-sepatu lain yang gue tes secara performance, by the way untuk performance review gue itu harus pakai sepatunya dulu, nggak cuma sekali aja tapi beberapa kali gue pakai, sehingga gue bisa kasih kalian info yang bener-bener akurat. Dan kalau kalian penasaran sama live update dan beberapa hal yang gue rasain saat gue pakai sepatu ini, kalian bisa follow Instagram gue @billyr22 guys. And that's about it guys, thank you so much for kalian udah nonton video kali ini. Thank you juga buat Hoops Point, see you next video guys. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang cinta stiker seperti gue guys. Well guys, thank you so much, have a good one, peace.